mereka ini adalah kader partai politik, bahkan elit dari partai politik, orang-orang yang kemudian sangat bertanggung jawab untuk berbagai kebijakan yang ditempuh partai politik saat pemilu, ya. Misalnya terkait dengan bansos, ya. Kan DPR ikut membahas anggarannya. Jadi bagaimana kemudian DPR ini nanti akan menyelidiki dugaan kecurangan pemilu melalui program bansos yang konon dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya. Jadi mereka akhirnya akan menemukan bahwa akar kecurangan itu melibatkan mereka sendiri. Tidak ada aturan dari KPU dan Bawaslu yang bisa diketok oleh KPU dan Bawaslu tanpa persetujuan dari Komisi 2 DPR. Ya, jadi saya kira sejak awal proses pemilu ini DPR itu sudah terlibat. Jadi kalau sekarang mereka mengatakan bahwa ada kecurangan yang terjadi di pemilu, saya kira mereka harus bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah mereka bukan bagian dari kecurangan itu atau justru mereka adalah pelakunya? Sobat Parangian, kali ini saya memiliki tamu yang istimewa. Seorang peneliti senior di Formapi. Formapi itu adalah Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Jadi organisasi ini sangat penting. Mengapa? Karena di mata masyarakat, dari semua lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, mulai dari TNI, Presiden, Kejaksaan, dan seterusnya, DPR adalah lembaga yang paling memiliki nilai yang paling rendah di mata masyarakat. Jadi apa artinya? Formapi ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja parlemen tentu dengan advokasi dan seterusnya, yang pada satu saat nanti partai politik itu akan meningkat kepercayaannya di mata masyarakat. Nah, beliau ini adalah seorang peneliti senior di Formapi yang sehari-harinya mengamati persoalan apa yang terjadi di parlemen, ya. Beliau ini lulusan dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya Jakarta. Jadi sebagai seorang yang mempelajari filsafat, ini miriplah dengan Rocky Gerung. 11-15. Ya. Nah, pada pertengahan 2006 dia bertemu dengan teman lama yang mengajaknya bergabung di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Jadi dia sebelum di Formapi itu di LSPP. Ia dipercaya menduduki posisi sebagai peneliti pemantau kinerja parlemen. Tapi urusannya juga sama, ya. Jadi ya sekarang saya katakan Formapi itu akan lebih populer. Lucius juga menjadi salah satu penggiat dalam penghargaan karya jurnalistik Indonesia, Mokhtar Lubis Award. Ya, kira-kira itu. Nah, siapa lagi kalau bukan Lucius Karus. Saya sapa dulu. Selamat datang Lucius Karus. Terima kasih atas kehadirannya. Kita mau tanya dulu mengenai perkembangan politik terkini, ya. Terutama soal hak angket yang belakangan ini masih belum jelas. Bagaimana nanti yang akan dilakukan oleh DPR beberapa waktu ini? Ya, saya kira dari dulu tidak jelas, ya. Sejak diusulkan awalnya oleh calon presiden nomor 3, ya. Sampai sekarang saya kira tidak ada satu langkah jelas yang sudah dilakukan oleh DPR sejauh ini untuk mewujudkan mimpi menggunakan hak angket itu. Ya. Dan saya kira 10 tahun terakhir ini hak angket itu selalu seperti itu saja, ramai di pembicaraan di ruang publik, gitu, ya. Ada anggota DPR yang tiba-tiba terlihat ngotot ingin menggunakan hak angket, tapi udah 1-2 minggu itu ramai dibicarakan lalu selesai, gitu, ya. Dan berdasarkan pengalaman itu saya sejak awal mendengar Pak Ganjar menyampaikan usulan itu, saya tidak yakin ini akan berjalan, ya. Bukan karena saya tidak yakin atau saya tidak suka dengan hak angket digunakan oleh DPR, tapi saya tidak percaya anggota DPR yang sekarang ini bisa melakukan itu, ya. Kita tahu betul DPR 2019-2024 ini terlalu lama dimanjakan dengan kondisi mereka menjadi anak manis dari pemerintah, dari presiden, ya. Jadi semangat pemberontakan, semangat perjuangan nyaris tidak ada di DPR sekarang, ya. 4-5 tahun itu mereka itu selalu menjadi anak manis.
apa yang diinginkan oleh presiden itu yang kemudian mereka lakukan di DPR. Jadi kalau tiba-tiba di ujung masa bakti mereka hanya karena hasil pemilu yang mungkin tidak sesuai keinginan, mereka tiba-tiba terlihat menjadi pemberontak, saya sih sangat tidak yakin itu betul-betul muncul dari ikhtiar ingin membereskan pemilu, gitu ya, ingin memastikan ini pemilu jurdil, ya. Ini semacam orang-orang yang ngambek gitu ya, yang tidak percaya dengan hasil yang mereka lihat gitu ya. Lalu kemudian ya menggunakan langkah tersisa untuk menunjukkan dia masih ada gitu ya. Mereka masih ada. Jadi dan saya kira itu mendapat pembuktian sebelum paripurna pembukaan masa sidang 4 seminggu yang lalu gitu, hari Selasa lalu gitu ya. Seninnya itu saya mengeluarkan pernyataan saya akan melihat paripurna besok gitu ya. Kalau DPR betul akan mengamuk di ruang paripurna ingin memastikan hak angket itu bisa terjadi, itu pasti akan bisa atau berpeluang terjadi. Ya. Tapi apa yang kita lihat di paripurna? Usulan dari PKS begitu slow, halus. Gitu ya. Muncul agak kasar dari PKB gitu. Tapi saya melihat narasi yang dibacakan oleh wakil PKB itu narasi yang banyak digunakan di luar sana oleh aktivis dan lain sebagainya. Jadi dia baca di handphone dan lain sebagainya. Itu juga nampak tidak keluar dari suasana hati anggota DPR sendiri. Kemudian dari PDIP tampak tidak jelas lagi gitu ya. Karena Arya Bima malah menyampaikan bukan hak angket gitu ya. Dia menyampaikan beberapa alternatif. DPR bisa menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak bertanya. Jadi sebenarnya kan PDIP ini yang paling diharapkan karena usulan ini awalnya itu muncul dari calon presiden nomor urut 3. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Arya Bima gitu ya, tidak jelas lagi apakah PDIP masih setia untuk mendorong hak angket ini atau PDIP menyerahkan itu ke DPR sebagai lembaga. Oke deh, kalian mau pilih yang mana? Kita ikut aja gitu. Jadi saya merasa sih di paripurna itu mulai terkonfirmasi kemarin ya. Suara kencang yang ditunjukkan oleh sejumlah politisi khususnya dari PDIP untuk mendorong hak angket itu nampaknya itu aja. Ya itu dia seperti yang saya bilang di awal tadi, nggak ingin terlihat kalah gitu ya, lalu menggunakan tenaga tersisa untuk menunjukkan bahwa mereka masih punya kekuatan untuk melawan. Saya kira itu aja. Jadi kalau menurut apa yang saya dengar dari Anda, memang kelihatan betul Anda seorang pengamat yang sangat tajam ya melihat tingkah laku dari DPR ya. Artinya para pembelajar di sini ya anak-anak muda ini jadi lebih ngerti gitu soal politik ya. Nah sekarang apa hubungannya kecurangan yang digembar-gemborkan oleh tentu orang-orang DPR juga kan, bagian dari partai politik dengan hak angket itu sendiri. Tadi hak angket oke lah, abaikan. Sekarang narasi kecurangan yang akan menjadi agenda mereka. Ya, itu dia. Saya kira ketidakyakinan saya dengan penggunaan hak angket ini sejak awal tuh karena hak angket ini dinamakan hak angket kecurangan pemilu. Ya. Dan berhubungan juga dengan itu ya? Betul. Ini kemudian muncul karena mereka cenderung tidak percaya pada MK. Yang menurut mereka telah telah sejak awal masuk dalam jebakan politik gitu ya, meloloskan Gibran menjadi cawapres. Jadi oke, kita nggak mau pakai MK lagi deh, karena ada paman di sana kata mereka kan. Lalu kita mau gunakan hak angket ini. Sebagai artinya alternatif. Tendensi awal hak angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar sendiri untuk menggunakan hak angket ini sebagai tangan lain dari MK. Gitu ya. Jadi diharapkan kemudian bisa membongkar kecurangan pemilu. Lalu kalau sudah terbongkar, mereka kemudian bisa menindaklanjuti misalnya dengan menggunakan interpelasi. Lalu dari hak untuk bertanya gitu ya. Setelah itu lalu ujung-ujungnya bisa menggunakan proses untuk impeachment presiden gitu ya. Saya kira itu mimpi awalnya. Jadi hak angket ini diharapkan sebagai pintu masuk. Dari sana kemudian mereka bisa menggulirkan ini hingga sampai ke titik impeachment gitu ya. Jadi tapi kan belakangan ini kita tahu gitu ya. Target itu nampaknya terlalu jauh. Mereka sudah mulai mengklarifikasi bahwa kalaupun hak angket itu akan digunakan, ini tidak terkait dengan proses impeachment. Ya. Diturunin ya. Lalu kecurangan pemilu yang ingin mereka bongkar tidak untuk kemudian menggugat hasil, tapi untuk memperbaiki sistem pemilu kita ke depannya. Jadi
kan sudah semakin turun tensinya. Jadi saya kira sih dengan tensi yang semakin turun ini, lalu langkah angket yang makin tidak jelas di DPR, saya semakin yakin bahwa memang ini hanya bunyi-bunyian saja gitu ya, bunyi-bunyian dari politisi saja. Lalu saya kira menggunakan hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu sih tentu baik-baik saja gitu ya. Ini jalan politik yang tentu selalu bisa ditempuh. Tapi itu dia masalahnya. Yang akan melakukan ini orang-orang yang sangat mungkin juga terlibat dalam permainan yang membuat adanya dugaan kecurangan pemilu. Maksudnya? Mereka ini adalah kader partai politik, bahkan elit dari partai politik, orang-orang yang kemudian sangat bertanggung jawab untuk berbagai kebijakan yang ditempuh partai politik saat pemilu, ya. Misalnya terkait dengan bansos, gitu ya. Kan DPR ikut membahas anggarannya. Ya, kita tahu juga bahwa mereka juga terlibat dalam sebagian distribusi dari bansos-bansos itu. Jadi bagaimana kemudian DPR ini nanti akan menyelidiki dugaan kecurangan pemilu melalui program bansos yang konon dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, jadi mereka akhirnya akan menemukan bahwa akar kecurangan itu melibatkan mereka sendiri. Terus misalnya KPU dan Bawaslu. Emang KPU dan Bawaslu sekarang itu bisa independen seperti dulu? Tidak ada aturan dari KPU dan Bawaslu yang bisa diketok oleh KPU dan Bawaslu tanpa persetujuan dari Komisi 2 DPR. Ya, jadi saya kira sejak awal proses pemilu ini DPR itu sudah terlibat. Jadi kalau sekarang mereka mengatakan bahwa ada kecurangan yang terjadi di pemilu, saya kira mereka harus bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah mereka bukan bagian dari kecurangan itu, atau justru mereka adalah pelakunya? Gitu ya? Gitu. Luar biasa analisanya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya seperti Anda bilang tadi, ini hanya bunyi-bunyian untuk mengakhiri jabatan ini sebelumnya ya. Ya, saya kira DPR ini terlalu lama tidak melakukan apa-apa. Ya, mereka sangat terbantu oleh COVID yang berlangsung selama 2 tahun sehingga selalu ada pembenaran untuk kinerja mereka yang buruk. Saya pikir ini DPR dengan kinerja terburuk sepanjang reformasi. Gitu ya. Dari 259 RUU yang direncanakan untuk dibahas selama 5 tahun, mereka baru bisa menyelesaikan 21 diantaranya. RUU prolegnas prioritas ya. Mereka hanya kemudian menambah dengan pembuatan atau pengesahan banyak RUU provinsi. Jadi dulu RUU provinsi ini banyak yang tergabung dengan provinsi lain. Misalnya NTT, NTB, Bali, itu satu undang-undang loh. Mereka pecah di periode ini. Gitu. Jadi NTT bikin undang-undang sendiri. Jadi nggak ada pembahasan mestinya. Cuman mencabut dari RUU yang lama untuk dibikin RUU sendiri. Disahkan, itu yang kemudian bikin terdengar banyak sekali RUU yang disahkan oleh DPR sekarang. Tapi aslinya RUU yang direncanakan atau ditargetkan oleh DPR sendiri untuk mendukung politik legislasi nasional itu baru 21 dari 259 yang direncanakan. Waktu kerja mereka tinggal 6 bulan. Jadi itu baru di kinerja legislasi. Pengawasan nyaris Formapi selalu mengatakan DPR sekarang itu jadi tukang stempel pemerintah. Itu yang saya katakan tadi, DPR ini terlalu lama manja, sebagai anak manja gitu ya. Disodorkan programnya oleh pemerintah, mereka tinggal kemudian menggunakan kuasanya itu untuk ketok di akhir. Ya. Jadi saya kira sih ya DPR, makanya kenapa hak angket ini ketika pertama kali digulirkan saya sangat tidak yakin belajar dari pengalaman mereka, belajar dari kinerja mereka selama ini. Oke. Nah, supaya jangan terlalu lari ya, saya mau tanya, kalau Anda mengatakan bahwa ini mau berakhir dan kinerjanya memang tidak sebagus yang diharapkan masyarakat, karena lama dimanjakan oleh keadaan. Nah, bagaimana hasil pemilu sekarang? Oke, walaupun dia belum ditentukan, tapi Anda sebagai pengamat sudah pasti mengetahui. Kira-kira akan ada perbaikan nggak kinerja DPR di 5 tahun ini kan, melihat dari ini? Saya kira kalau melihat anggotanya saja itu tidak cukup kemudian untuk meyakinkan kita atau untuk membuat peta soal apakah DPR mendatang itu akan lebih baik dari sekarang. Ya. Persoalan kita bukan di anggota, bukan di orang, bukan di figur kalau bicara soal DPR. Persoalan kita itu di partai politik. Gitu ya. Kita tahu betul anggota DPR itu hanya mengaku atau hanya berperan sebagai wakil rakyat itu saat dia ingin mendapatkan suara dari rakyatnya. Gitu ya. Tapi saat sudah terpilih, sudah dilantik, dia sepenuhnya menjadi anak
partai politik, sebagai kader partai politik gitu ya. Dan sebagai kader partai politik, orang yang paling dia takut itu di DPR adalah ketua fraksi. Fraksi dan adalah wakil dari partai politik yang mengawasi anggota DPR di DPR gitu ya. Dan di atas ketua fraksi, ketua partainya gitu ya. Yang kemudian punya hak untuk misalnya menarik mandatnya sebagai anggota DPR dengan alasan apapun, itu adalah ketua partainya. Jadi kalau bicara soal apakah DPR ke depannya itu akan lebih baik dari yang belum sekarang, bisa ya. itu kita harus kembalikan ke partai politiknya. Apakah partai punya komitmen untuk memastikan kader-kader terpilih di pemilu 2024 ini bisa menjadi corong perubahan di parlemen ke depan. Tapi tetap saja saya kira ada sumbangsih dari figur-figur terpilih gitu ya. Kalau melihat beberapa nama, saya sih sangat yakin bahwa DPR ke depan itu hampir sama dengan DPR sekarang juga kader-kadernya gitu ya. Yang terpilih orang-orang yang populer, lebih banyak orang-orang populer, orang-orang baru maksudnya ya, anggota DPR baru yang terpilih. Sementara ini kalau kita lihat perolehan suaranya banyak sekali wajah-wajah baru ya. Mungkin nanti 50% 50%. Jadi 50% wajah lama, 50% wajah baru. Dan yang wajah baru ini orang-orang yang kemudian terpilih karena punya uang banyak gitu ya, juga karena punya nama besar atau nama yang populer gitu. Jadi kalau cuman andalannya punya uang banyak sehingga kemudian bisa terpilih atau populer karena itu lalu dipilih gitu ya. Saya sangat tidak yakin mereka kemudian menjadi anggota DPR juga karena niat ingin mengabdikan hidupnya untuk rakyat gitu ya. Orang-orang ini, orang-orang yang ke parlemen membuang uang banyak, dia pasti punya kepentingan minimal untuk mengembalikan separuh atau bila perlu seluruhnya dari uang yang dia buang di kampanye pemilu legislatif. Kan saya mendengar ada yang buang sampai 40 M. Itu kan nilai yang tidak masuk akal gitu ya. Lalu tidak terpilih pula gitu ya. Tapi yang terpilih juga saya kira ada yang sampai mengeluarkan sampai miliar-miliar gitu ya. Itu kan uang yang cukup banyak untuk kemudian dianggap lewat begitu saja, habis begitu saja. Karena itu saat jadi anggota DPR dia pasti punya kepentingan untuk mencari celah yang bisa kemudian ya menambah pundi-pundi lah. Loh, jadi luar biasa ini penilaian Anda, sangat kritis terhadap DPR. Jadi artinya kembali kepada partai politik ya. Kalau partai politiknya nggak punya niat untuk melakukan perubahan ya. Karena kerja anggota DPR itu didrive sepenuhnya gitu ya oleh partai politik. Bahkan di periode ini tidak ada proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui voting gitu ya. Jarang sekali kita mendengar proses voting itu dilakukan di DPR di periode ini gitu ya. Itu artinya independensi atau kapasitas orang itu menjadi tidak penting lagi, kapasitas anggota DPR ya. Kalau partai mengatakan terima undang-undang itu, ya udah, mau 50 orang anggota dari partai itu yang hadir di ruang paripurna nggak ada artinya ya. Sama dengan satu aja mereka itu karena fraksinya sudah bilang satu. Makanya ketika DPR misalnya mengusulkan ada penambahan jumlah kursi menjadi 580 di 2024-2029, saya merasa sih ngapain sih kursi-kursi ini ditambah mulu, sementara faktanya di DPR yang dibutuhkan itu suara satu ketua fraksi saja ya. Oh, gitu ya. Jadi parah juga ya sebenarnya ya persoalan. Saya kira iya. Kalau bicara soal demokrasi, soal kedaulatan rakyat gitu ya, ya mestinya proses-proses pemilu ini kan ini proses yang di ujung ya. Akar masalah kita itu ada di partai politik. Jadi kalau orang-orang kemudian ingin berteriak bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan lain sebagainya, sebenarnya bukan sekarang terjadinya gitu ya. Sejak kemarin-kemarin, sejak kita membiarkan partai politik gitu ya, sesuka hati saja mengatur bangsa ini gitu ya. Sejak saat itulah mestinya aktivis-aktivis ini mulai berteriak soal demokrasi kita yang mundur ini. Kalau cuma sekarang karena fakta kalah di pemilu dan lain sebagainya, saya kira sih ya tentu saja kita perlu mendukung untuk penguatan demokrasi gitu ya. Tapi momentumnya itu saya kira mungkin akan lebih baik kalau kita menunggu pemerintahan baru terbentuk, DPR baru terbentuk, lalu kita sumbangkan seluruh kemampuan kita untuk memastikan ada perubahan serius di partai politik. Jadi mulai dari partai politik. Di negara ini apa saja itu diatur oleh partai politik. Untuk pilih ketua BPK, untuk pilih ketua Mahkamah Konstitusi, anggota Mahkamah Konstitusi, semuanya melalui partai politik kan.
tidak ada yang kemudian lewat dari partai politik. Tapi kalau partai politiknya kemudian tidak terkontrol, gitu ya, seperti sekarang, tidak ada kemudian yang bisa mengontrol partai politik selain dirinya sendiri, gitu ya. Ya lalu dia bisa sesuka hati. Termasuk juga dari mana uang partai politik kalau kita melihat misalnya laporan dana kampanye yang sampai ratusan M gitu ya. Kan kalau mau jujur kita harus bertanya dari mana uang segitu banyak. Padahal kita tahu selama ini mereka selalu mengeluh tidak punya uang gitu ya. Tiba-tiba kok punya uang banyak. Iya, ada salah satu partai politik mengeluarkan 500 miliar ya. Betul. Terus kalah pula gitu ya. Ya, walaupun ada yang dapat kursi banyak juga mengeluarkan sekitar 800 juta juga. Ini aneh juga gitu. Jadi laporan dana kampanye ini juga jadi buat kita percaya apa enggak ya, susah. Jadi Lusius, kira-kira apa dong yang harus dilakukan oleh partai politik supaya dia berubah ke depan? Saya kira sih kalau jalur resminya itu ya melalui revisi undang-undang ya. Apa revisi undang-undang partai politik. Ya, oh. Sejak tahun 2011 undang-undang partai politik kita itu belum pernah direvisi. Sampai hari ini ya. Beda dengan undang-undang lain. Undang-undang IKN belum juga diberlakukan, belum juga dieksekusi, sudah direvisi ya. Undang-undang partai politik sudah hampir 20 tahun dia nggak direvisi gitu ya. Jadi saya pikir zaman sudah semakin berubah gitu ya. Kita perlu menyesuaikan banyak hal terkait dengan tata kelola partai politik dan itu harus kemudian diatur dalam undang-undang partai politik. Gitu ya. Termasuk bagaimana pendanaan partai politik ini ya. Kalau kita melihat tren korupsi politik itu masih cukup kuat gitu, itu artinya ada persoalan di tata kelola partai politik kita. Karena itu saya kira perlu dibicarakan lagi perubahan undang-undang partai politik, perlu melibatkan masyarakat luas gitu ya. Saya kira kecenderungan untuk kemudian melibatkan masyarakat itu penting, mengingat ada begitu banyak keprihatinan, kepedulian yang muncul di tengah masyarakat. Tapi tersumbat ketika kemudian DPR menutup pintu atau akses buat masyarakat terlibat dalam prosesnya. Oke, jadi perlu ada perubahan undang-undang politik ya. Itu partai yang politik, Anda harapkan undang-undang partai politik ya. Dan yang sudah jelas akan direvisi periode mendatang itu undang-undang pemilu. Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi soal parliamentary threshold itu kan. Betul. Itu pasti sudah akan berubah. Biasanya satu paket selama ini. Cuman sejak 2014, kemudian 2019, hanya undang-undang undang-undang pemilu yang kemudian rentan untuk dirubah. Sementara undang-undang partai politiknya dibiarkan begitu saja. Sementara itu yang paling perlu kalau menurut Mestinya Anda. akar persoalan seperti yang saya katakan tadi itu ada di partai politik dan di sanalah kita harus serius kemudian memikirkan perubahan apa yang penting untuk memastikan partai politik kita itu betul-betul menjadi pilar demokrasi. Baik, nanti kita akan cari waktu ya. Mendekati terbentuknya nanti pelantikan. 1 Oktober kan? Ya, betul. Nanti akan jadi kita siapkan bahannya deh. Apa yang harus dilakukan? Artinya poin-poin apa dalam undang-undang partai politik itu yang harus dimasukkan ya dari usulan kita nanti. Nah, oke. Sekarang ada fenomena yang menarik di mana Prabowo menang dari paslon 2 yang tentu saja dipimpin oleh Partai Gerindra. Betul. Ya. Tetapi yang mendapat kotel efek koordinasi yang paling tinggi adalah Golkar. Mengapa bisa seperti itu? Ya, saya kira sih tetap saja gitu. Suara Prabowo dan suara Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra di 2019 ya seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau kemudian tidak ada tambahan signifikan di Partai Gerindra, itu artinya pendukung Gerindra dan Prabowo di 2019 tetap seperti ini gitu. Tidak ada yang kemudian bertambah atau berkurang signifikan ya. Sementara di Partai Golkar kan kita tahu mesin partai ini sampai ke daerah gitu. Dia punya kader yang cukup handal gitu ya. Dan kita tahu betul dia tidak terlalu sibuk juga di Pilpres gitu ya untuk kampanye Pak Prabowo. Gitu ya. Kalau kita melihat masih ada 1-2 kader gitu. Tapi kan mayoritas kader Golkar nampaknya fokus untuk kemudian mendulang dukungan untuk suara partai politik di Pileg gitu ya. Saya kira itu yang menjelaskan kenapa kemudian suara partai Golkar itu bisa bertambah. Mungkin karena mereka lebih atau fokus mereka di pemilu ini sedikit ke Pilpres tapi lebih banyak ke Pileg gitu ya. Sementara Gerindra dia lebih punya banyak kepentingan untuk menjaga agar Prabowo terpilih. Di satu sisi dia tidak punya ruang yang begitu leluasa untuk kemudian mencari suara untuk pemilu legislatifnya. Tapi dengan adanya
kemungkinan dengan adanya kemenangan dari Prabowo, bukan tidak mungkin itu juga akan bisa diperbaiki ya dari Gerindranya nanti 5 tahun ke depan. Saya kira iya, kalau di DPR itu nanti kan sebenarnya partai itu menjadi kuasanya menjadi kecil gitu ya, ketika kemudian ada koalisi nanti gitu ya. Jadi suara Gerindra dan Golkar walaupun jumlah kursi mereka mungkin akan berbeda, tapi ketika mereka nanti ada dalam satu koalisi dan koalisi itu kemudian untuk mendukung Pak Prabowo di presiden gitu ya. Jadi saya kira sih tidak terlalu signifikan nanti dari sisi pengaruhnya. Perbedaan antara Gerindra dengan suaranya yang atau kursinya yang mungkin lebih sedikit dari Partai Golkar. Karena di situ ada Pak Prabowo dari Partai Gerindra yang juga punya power nanti. Ya. Oke. Gitu. Kemudian ada yang mengusulkan ya, salah satu dari Ketua Dewan Pembina PSI untuk melanjutkan koalisi Indonesia ini Ya, di semi pusat, permanen. ya semi permanen dengan di daerah. Gimana komen Anda? Saya kira itu usulan yang baik-baik saja gitu ya. Walau saya tidak yakin itu bisa diterapkan secepatnya gitu ya. Karena partai politik kita walaupun ada dalam satu koalisi gitu ya, mereka tetap punya kepentingan masing-masing gitu ya. Kita tahu ini dengan oligarki masing-masing gitu ya. Mereka tidak bisa disatukan dalam kepentingan masing-masing oligarki itu gitu ya. Dan itu yang membuat saya sulit untuk kemudian melihat ada peluang ide untuk koalisi semi permanen itu bisa diwujudkan secepatnya gitu ya. Ini partai-partai ini kan kita tahu betul di Pileg atau di Pilpres kemarin mereka bisa satu koalisi. Tapi sebentar lagi itu ada pilkada ya. Semuanya pasti bisa buyar gitu di pengusungan calon kepala daerah. Jadi koalisi kita rapuh sekali gitu ya, hanya atas dasar kepentingan sesaat ya. Kebetulan yang kemudian sedang diperjuangkan adalah calon presiden, calon wakil presiden, ya mereka bisa berkumpul di situ gitu untuk kemudian mendukung gitu ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan imbalan dari dukungan itu, misalnya kursi kabinet dan lain sebagainya. Tapi setelah semuanya dibungkus, lalu urusannya berpindah ke pilkada, ya urusannya menjadi beda lagi, koalisi menjadi beda lagi. Jadi mengharapkan partai-partai dengan tipe seperti sekarang ini untuk bisa secara semi permanen bisa disatukan untuk jangka waktu yang lebih lama, saya kira sih susah gitu ya. Apalagi di belakang partai ini masih ada pengusaha-pengusaha besar yang tentu punya kepentingan yang cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Itu membuat mereka kemudian tidak terlalu suka diikat untuk waktu yang lama ya. Ya. Kan ketua-ketua partai ini lincah semua gitu. Jadi mereka selalu mau untuk lompat dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang cepat ya. Kalau kemudian ada yang mau mengikat mereka untuk jangka waktu yang lama, itu pasti membosankan dan ya tidak banyak menguntungkan gitu ya untuk partai yang ingin cari untung cepat seperti kita ini. Jadi lebih banyak dihambat oleh kepentingan internal ya? Ya, kepentingan pragmatis. Pragmatis ya. Semi permanen itu mungkin kalau nilai yang ingin diperjuangkan, kalau ada ideologi, ada kesamaan ideologi yang ingin diperjuangkan, ya. Ini kan tidak ada yang kemudian bergerak berdasarkan ideologi, yang ada berdasarkan siapa capres cawapres yang lu dukung. Dari capres cawapres yang lu dukung, lu bisa dapat berapa kursi kabinet. Jadi sesederhana itu urusan partai-partai kita sekarang. Jadi kalau mengharapkan urusan sederhana itu dibakukan untuk waktu yang cukup lama, saya sih sungguh tidak yakin. Walaupun ide itu sebenarnya bagus gitu ya untuk memastikan dinamika politik kita itu tidak terlalu fluktuatif, liar ya. Gitu. Dan kemudian juga sangat bagus untuk membuat fokus kita menjadi negara maju. Betul. Ya kan, 25 tahun akan datang. Sih, sebenarnya menarik gagasan itu ya. Sangat positif. Tapi itu mengandaikan memang semua partai punya kepedulian akan Indonesia maju di 2045. Saya nggak yakin mereka punya mimpi yang sama. Luar biasa ini. Itu selalu bisa jadi jualan politik setiap saat. Selalu indah gitu. Oh, kita harus maju di 2045 dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka punya kebutuhan untuk mengisi perutnya sendiri saat ini. Itu yang didahulukan pasti. Oke, tapi gimana kalau misalkan ya pemerintah mau mengakomodasi biaya politik secara transparan di dalam APBN misalnya? Saya kira mungkin saja. Kenapa kemudian itu perlu dibahas dengan melibatkan publik yang lebih luas? Gitu ya? Karena ini tidak mudah juga gitu ya, mendukung
APBN kita diberikan ke partai-partai dengan karakter seperti yang kita sudah bicarakan dari tadi ini, saya kira sih ada banyak juga publik di luar sana yang tidak begitu setuju gitu ya. Oh. Masa APBN kita selama ini mereka udah korup begitu besar gitu ya, tiba-tiba sekarang kita harus menyiapkan uang begitu banyak untuk menghidupi mereka gitu. Saat mereka dapat kekuasaan, rakyat dilupakan. Saya kira itu alasan-alasan klasik yang selalu disampaikan oleh rakyat, oleh publik gitu ya. Ya. Jadi saya kira sebelum menuntut banyak hal, terutama terkait dengan uang, apalagi uang untuk partai politik, paling penting untuk merubah dulu citra partai politik itu. Merubah dulu tata kelola partai politik. Mereka harus tunjukkan ke publik dulu. Mereka punya kemauan, punya komitmen untuk menjadikan partai politik ini sebagai rumah demokrasi. Itu dulu deh. Setelah itu mereka tunjukkan kinerja, dan setelah kinerja sudah meyakinkan, mereka mau minta apa saja, mau minta APBN berapa persen untuk partai politik. Tapi rakyat sendiri sudah tahu partai politik memang sudah benar, gitu ya, sudah di jalannya. Gitu. Kalau sekarang kan publik selalu berpikir enak aja kasih uang APBN ke mereka, nanti bukannya untuk kaderisasi, untuk pendidikan politik, malah untuk perut sendiri. Gitu. Kan selalu kecurigaan seperti itu, karena jadi harus ya. itu dia masih ada kasus-kasus korupsi. Jadi kembali lagi kepada ide Anda. Undang-undang partai politik itu dirubah dulu ya. Saya kira iya. Supaya mereka menunjukkan kepada masyarakat, kami ingin berubah gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Kan ini bicara soal kepercayaan publik. Ya, yang Bang Panagian tadi sampaikan betul, di awal. Betul. DPR, partai politik itu menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling buruk dari lembaga lain. Tadi ya, betul. Itu yang artinya survei, mereka punya tugas utama itu memperbaiki citranya sendiri ya. Dan itu harus nyicil gitu ya, nggak bisa kemudian tiba-tiba minta hidupnya dibiayai oleh uang rakyat pada saat yang sama kelakuan nggak berubah, kan itu nggak boleh, nggak mau didukung oleh rakyat. Dalam pidato presiden terpilih nanti akan disahkan tanggal 22 Oktober, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa demokrasi kita tuh melelahkan dan berbiaya mahal. Mungkin tapi masih ada ruang untuk memperbaiki. Betul. Itu relevan dengan Anda punya gagasan untuk melakukan perubahan itu. Gimana? Ya, saya kira teriakan soal demokrasi mahal itu yang menjadikan perubahan mekanisme pemilu kita seperti yang kita lakukan di 2024. Kan dulu teriakan pemilu mahal itu karena setiap tahun kita bisa melakukan berapa kali pemilu, mulai dari pemilu presiden, pemilu legislatif gitu ya, ada pemilu kepala daerah gitu. Jadi APBN itu selalu dikucurkan untuk membiayai pemilu-pemilu itu, sehingga kemudian jadi besar gitu kalau dihitung secara umum, ditotalin gitu ya. Lalu kemudian muncul usulan atau gagasan di DPR, bagaimana kalau digabungkan, kalau diserentakin pelaksanaan. Ironinya bukannya menjadi semakin murah gitu. Malah menjadi semakin mahal setelah diserentakkan. Ya, jadi saya kira kita harus diskusi lagi soal bagaimana tata kelola pemilu ini yang semula kemudian diserentakkan agar biayanya menjadi murah gitu ya. Yang terjadi justru sebaliknya ya. Dengan menyerentakkan pemilu ini, biaya yang dikeluarkan oleh negara itu justru menjadi semakin tinggi ya. Untuk pemilu 2024 ini sekitar 70 sekian triliun ya. Satu putaran ya. Belum 2 putaran. Ya. Itu baru untuk KPU-nya. Bawaslu-nya sekitar 50 triliun. Ya. Kemudian ya saya kira akhirnya tidak bisa disebut ini pemilu murah. Ya. Dan benar saya pikir kalau calon presiden atau presiden terpilih Prabowo sudah punya pemikiran soal itu. Artinya minimal dia menganggap ini ada satu problem. Kalau dia sudah menganggap ini satu problem, artinya saatnya terbuka untuk dibicarakan pada saat dia menjabat. Gitu. Baik, positif ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari proses pemilu sekarang, ada orang yang ngomong sekjen satu partai bahwa sepertinya suara pasangan 03 itu dikunci 17% oleh algoritma. Gimana itu? Ada ketawa dengar? Itu sih kayaknya mesti ahli IT, walaupun kita tahu ahli IT sekarang itu udah kayak pengacara juga mereka. Jadi satu pengacara selalu hampir berbeda dengan pengacara lain. Itu juga IT soal pemilu ini gitu ya. Tempo hari juga pernah ada yang mengusulkan harus diaudit itu sistem Sirekap gitu ya. Saya yang kemudian mengatakan bahwa bagaimana siapa
orang netral yang bisa kita percaya untuk mengaudit ini. Padahal kita tahu hampir semua ahli IT ini adalah pemilih di pemilu 2024 ini. Kalau sudah jadi pemilih, artinya dia punya posisi politik pada dirinya yang membuat dia tidak netral. Jadi mengangkat orang untuk menjadi tim audit barang ini juga nggak mudah gitu ya di situasi seperti itu soal sekarang, Sirekap ya. Saya pikir sih tuduhan sih banyak sekali gitu ya terkait dengan kecurangan pemilu ini gitu ya. Tapi lalu mereka sendiri menjadi tidak yakin dengan tuduhan-tuduhannya. Kan itu yang terlihat misalnya di penggunaan hak angket ya. Saat mereka merasa bahwa kecurangan itu begitu sistematis, mereka dengan yakin ingin menggunakan hak angket ini untuk kemudian membongkar kecurangan pemilu. Tapi mungkin saat mereka melihat kecurangannya ya biasa-biasa saja dan mereka mungkin juga melakukan kecurangan yang sama gitu ya. Ya mungkin suara untuk mendorong hak angket ini semakin turun juga kan. Jadi saya pikir sih nggak ada yang berubah dari pemilu ke pemilu di era reformasi ini. Tuduhan kecurangan itu selalu muncul setiap kali selesai hajatan pemilu ya. Kalau orang merasa pemilu 2024 ini paling brutal, saya juga tidak melihat itu terjadi gitu. Karena kecurangan yang sejauh ini diduga terjadi di 2024 itu juga kecurangannya juga pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau mau bilang ini paling brutal, mereka harus tunjukkan nanti seperti apa brutalnya 2019, seperti apa di 2024 sehingga 2024 menjadi lebih brutal dari 2019 gitu ya. Dan sejauh ini saya kira belum ada satu orang yang menuduh pemilu brutal itu yang bisa menunjukkan kepada kita bukti sahih gitu ya. Seperti apa sesungguhnya kecurangan itu terjadi. Ya, jadi orang-orang yang kemudian menyampaikan pandangan bahwa pemilu ini brutal, lebih banyak kemudian kalau mereka mau jujur ya, karena calon yang mereka pilih itu kalah. Itu kalau mau jujur ya. Tapi kan mencari orang jujur di musim pemilu ini juga susah gitu ya. Gitu. Jadi jangan-jangan karena kita semua tidak jujur, makanya dugaan pemilu curang itu juga menjadi relevan. Gitu ya. Baik, ini luar biasa. Nah, jadi punya pandangan yang sangat fundamental ya, melihat dari perilaku elit Indonesia. Nah, jadi kalau begitu saya kalau mau tanya lagi, berarti kalau ada isu-isu pemakzulan sekarang bukan melalui hak angket. Itu masih mungkin nggak dengan waktu yang sangat pendek ini? Kalau isu sih mungkin aja ya. Kan bukan keseriusan orang itu untuk memajulkan. Atau kekuatan. Saya selalu meragukan soal keseriusan itu. Apalagi kalau itu muncul dari kader partai politik. Ya. Ini lebih banyak untuk bargaining politik saja. Ya. Itu lebih mudah untuk kita pahami ketimbang kemudian muncul dari keyakinan karena ada kesalahan serius yang dilakukan oleh presiden lalu perlu ada impeachment. Ya. Jadi saya lebih melihat ini adalah waktu di mana mereka sudah mulai bargaining ya untuk posisi di kabinet mendatang. Untuk posisi-posisi di pemerintahan mendatang. Itu lebih masuk akal sih. Baik. Ya. Itu juga menjelaskan turun naiknya tensi dorongan hak angket. Jadi sebenarnya sih untuk urusan itu saja sih. Kalau melihat karakter partai politik kita yang pragmatis, lebih mudah kemudian untuk meyakinkan kita bahwa semua ini dilakukan untuk bargaining politik ketimbang kemudian untuk perbaikan kualitas demokrasi. Kan yang selalu didengungkan oleh banyak teman di luar sana gitu, demokrasi kita sedang hancur gitu ya, dan itu hancur di bawah era Presiden Jokowi. Karena itu kita perlu untuk kemudian melakukan gerakan agar Jokowi segera lengser dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira ya mungkin saja benar, tapi ketika itu diungkapkan di masa pemilu dan posisi mereka sedang dalam potensi kekalahan gitu ya. Saya sangat tidak yakin teriakan itu masih didorong oleh keinginan untuk memperbaiki demokrasi itu. Karena mestinya keinginan untuk memperbaiki demokrasi itu di era di sistem pemerintahan demokrasi seperti kita itu dilakukan melalui jalur-jalur perubahan regulasi, undang-undang, amandemen konstitusi. Jadi sudah ada jalurnya. Jadi kemana teriakan mereka itu sejak 2019 lalu? Kalau misalnya menganggap presiden sekarang ini adalah monster gitu ya, merusak demokrasi kita. Jadi momentumnya saya kira yang mungkin bermasalah untuk begitu saja percaya pada teriakan orang-orang yang mengatakan kita perlu impeachment dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan hak angket, impeachment, ini semua hanya soal bargaining aja ya? Saya kira pada akhirnya ini hanya soal bargaining saja. Karena begini, misalnya soal hak angket.
Kan sederhana saja gitu. Kalau Ya. serius, Ya. kumpulkan tanda tangan 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Itu artinya 2 fraksi sudah bisa gitu ya. Untuk mengumpulkan 25 orang aja cukup WA 25 orang temennya. Ya. Kalau ada satu orang yang memulai gitu ya. Ya. Kumpulkan dong tanda tangan. Ayo kita kumpul di paripurna, tanda tangan bareng. Ya. Lalu usulkan ke paripurna, ke pimpinan gitu. Itu saja nggak bisa dilakuin. Coba bayangkan, itu bagaimana mau menganggap ini serius gitu ya. Pas saya tantang begitu di beberapa acara gitu ya, anggota DPR dari fraksi yang mengusulkan itu, apa susahnya gitu, mengumpulkan 25 tanda Kalau tangan. ada niat gitu ya. Mereka bilang, oh kita lagi bikin studi apa gitu, naskah akademik. Saya bilang, lah kalau studinya baru dilakukan sekarang, artinya langkah ke depannya kan belum tentu hak angket yang kalian akan buat. Iya. Jadi jangan bikin langkahnya tapi studinya belakangan. Itu yang salah. Iya.